Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Buat kalian yang baru hadir dan mungkin nggak ngerti apa sih ini adalah pembacaan sekali seminggu yang aku bikin mengenai banyak hal gitu ya. Jadi bukan hanya asmara, cinta, dan kadang-kadang memang lari-larinya ke situ-situ juga sih gitu ya. Tapi ini bisa mengenai masalah lain termasuk juga dengan pekerjaan, bisnis, juga dengan diri pribadi dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan saja dengan apa yang kalian butuhkan ya. Dan ini bukan berlandaskan mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi jangan terlalu dibaperin. Ini adalah energi yang aku baca di saat aku membacakan ini ya, yang tertumpah pada saat ini. Begitu. Jadi kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik ya energinya. Kalau misalnya kalian nggak setuju ataupun tidak sesuai ataupun tidak cocok gitu ya dengan pembacaannya, dengan tarot readernya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan kalian move on ya. Jangan dipaksain, cari yang sesuai dengan kriteria kamu lah pokoknya. Aku berharap agar kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Kalaupun sedang ada yang punya masalah, ada yang punya kesulitan, segera diberikan solusi ya. Pemulihan akan hidup dan diri kalian, juga diberikan kekuatan juga kesabaran ya buat kalian semuanya. Oke? Yuk kita masuk ke dalam pembacaan kamu untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Oke lah, mari kita lihat ya, ada cerita dan pesan-pesan apa untuk minggu ini. Dan kalau aku bilang aku kamu itu untuk memudahkan saja, supaya aku nggak bingung gitu loh bacanya ya. Oke, yuk kita lihat yuk, ada apa. Eight of One dalam keadaan terbalik. Eight of One dalam keadaan terbalik tuh menggambarkan satu situasi yang stuck gitu ya, yang nggak kemana-mana, terhambat. Ini juga bercerita mengenai satu masalah dalam komunikasi selain dengan situasi yang stuck itu gitu ya. Dan mungkin ini ada hubungannya juga dengan komunikasi, mungkin ini ada di dalam hubungan kalian. Hubungan juga banyak ya, hubungan antara kamu dengan pasangan, kamu dengan salah satu pihak keluarga bisa jadi, ataupun teman dan lain sebagainya, ataupun ini mungkin di pekerjaan kamu, mungkin di bisnis kamu, tetapi ada sesuatu yang kayak nggak kemana-mana, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan gitu ya, dan rasanya kayak nggak bisa, mau dibawa maju nggak bisa, mau dibawa kemana-mana tuh kayak mati langkah gitu loh, ataupun ya nggak bisa aja dia apa-apain gitu ya, selain kamu hanya mungkin menunggu. Tapi ini juga bisa menandakan atau bercerita mengenai tidak adanya satu komunikasi ataupun masalah dalam komunikasi. Mungkin buat beberapa dari kamu, hubungan kamu dengan seseorang jadinya nggak kemana-mana karena kamu nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik, kadang-kadang ada orang yang, enggak kok, tapi gue ngobrol kok. Tapi kalau misalnya tidak ada pemahaman, tidak bisa mendengarkan, tidak tahu kapan bicara dan kapan mendengarkan, itu pun juga akan menyebabkan satu masalah. Kalaupun tidak bisa mendapatkan pengertian, tidak dapat mendapatkan kemufakatan, masing-masing egonya tinggi, mau menang sendiri, dan hal-hal semacam itulah yang menjadi masalah-masalah juga bisa. Apalagi kalau misalnya ada yang tidak mau bicara, tidak ada komunikasi. Jadi kadang-kadang sesuatu ini bisa gampang ataupun bisa lebih mudah ditangani gitu ya, di saat lu maunya apa, gue pengennya apa, lu pengennya apa, dan lain sebagainya, bisa diomongin dan dicari jalan tengah. Di saat seseorang tidak mau, jadinya kepentok kayak lagi ngomong sama tembok gitu kan, ataupun ya kayak nggak bisa nemuin jalan keluar aja. Makanya akhirnya situasi dan kondisinya nggak kemana-mana. Tapi ini bisa jadi mungkin terjadi di dalam pekerjaan kamu. Mungkin kamu ngerasa
kamunya nggak nemuin masalah-masalah terus mungkin dalam bisnis kamu gitu ya, dan kayaknya kok nggak berkembang-berkembang, kok kayaknya nggak maju-maju. Banyak banget sih ini kesulitannya dan lain sebagainya, ataupun mungkin ada hal yang membuat hal ini nggak bisa kemana-mana juga bisa. Termasuk misalnya ini adalah dalam pekerjaan kamu, mungkin kamu ngerasa nggak berkembang, mungkin penghasilan kamu juga merasa kurang seimbang dengan apa yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Dan juga dengan hal-hal yang kamu ingin achieve. Ya, seperti misalnya kamu punya cita-cita, kamu punya planning, kamu punya goal yang ingin kamu dapetin gitu, tetapi ada hal-hal yang kayak selalu jadi hambatan gitu loh, jadi hambatan. Dan mungkin pada saat ini kamu fokusnya adalah melihat si masalah dan hambatan-hambatan itu, sehingga kamu mungkin punya kesulitan untuk melihat jalan-jalan keluar dan celah-celah itu dan solusi-solusi yang bisa kamu ambil ya. Oke, kita lihat lagi lebih dalam. Knight of Wands dalam keadaan terbalik, The Moon dalam keadaan terbalik, dan Ace of Pentacles dalam keadaan tegak. Kalau aku lihat dengan adanya Knight of Wands di sini dalam keadaan terbalik, kamu ini lebih kepada hubungan sih kalau yang aku lihat ya. Buat beberapa dari kamu tuh lebih kepada hubungan. Di sini hubungan asmara, cinta, dan lain sebagainya. Kalau yang tadi masalah pekerjaan, aku rasa ini yang tadi intronya tuh udah lumayan cukup mewakili gitu loh message-nya di dalam situasi yang stuck. Dan di sini kalau yang aku lihat intinya adalah kamu mungkin kurang mengeksplor gitu ya, skill, potensi-potensi dan cara-cara yang karena dengan The Moon card ini adalah melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kamu. Ini ada hal-hal yang kamu nggak aware, yang kemungkinan besar bisa menolong kamu untuk keluar dan menemukan si potensi ini, ataupun ini adalah prospek, ini adalah sesuatu yang bikin kamu bisa menemukan jalan itu keluar gitu loh, mendapatkan apa yang kamu mau. Tetapi di sini tantangannya adalah melihat hal-hal yang pada saat ini membuat kamu stuck dan bikin kamu jadi nggak kemana-mana. Dan biasanya saat kita fokus misalnya ke arah kiri, taunya itu di sebelah kanan, jadinya kita nggak bisa ngelihat, ataupun itu di belakang kita, ataupun itu di samping belakang kita jadi nggak ngelihat karena kita fokusnya kita cuma ke sebelah kiri, itu aja yang kita pantengin, itu aja yang kita pelototin. Itu semacam kalau yang tadi aku bilang, kita hanya fokus ke masalah-masalah aja, kita fokus kepada ini yang udah bermasalah, ini yang salah, ini yang sulit, ini yang ini, akhirnya kita nggak ngelihat jangkauan kita gitu ya, jangkauan pandang kita tuh cuman ke situ, sehingga lebihnya ini kita nggak bisa ngelihat. Nah ini kalau yang aku lihat untuk kalian, nanti sebelumnya kita masuk ke dalam masalah percintaan, kalau yang aku lihat tadi ya, itu message-nya. Ada hal-hal yang perlu kamu lihat. Ada hal-hal yang mungkin selama ini nggak kamu pikirin, ataupun mungkin kamu mikir, itu nggak bisa, itu nggak mungkin, itu sehingga kamu nggak mau mencoba, ataupun kamu nggak mau mencoba menggali ataupun mengeksplor lebih dalam gitu ya. Karena si Knight of Wands ini adalah orang yang berani untuk mengeksplor, orang yang berani untuk berpetualang, orang yang berani untuk men-challenge dirinya dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang membuat dia bergelora, hal-hal yang bisa membakar gairahnya dia gitu ya. Dan ini kalau yang aku lihat adalah sesuatu hal yang mungkin belum pernah kamu lakukan, ataupun sesuatu yang belum pernah kamu coba, yang mungkin akhirnya kependem ataupun ada di dalam di bawah permukaan gitu ya, yang sebenarnya dapat menolong kamu untuk keluar dari situasi sulit ataupun situasi yang nggak kemana-mana ini. Oke. Dan di sini aku melihat kalau untuk kalian di dalam
masalah percintaan. Kalau yang aku lihat ini lebih kepada satu hubungan mungkin yang sudah kayak hubungan yang flat, yang nggak kemana-mana, dan mungkin salah satu pihak udah mulai mengeluarkan tanda-tanda tersebut tapi kayak mungkin sebelumnya tidak pernah ada keberanian, bisa ketidakberanian ataupun males ataupun alasan-alasan lain yang membuat dia nggak bisa aja ngomong ataupun nggak bisa aja terbuka gitu. Cuma kalau yang aku lihat ada sesuatu yang akhirnya tadinya dipendem, tadinya disembunyiin, tadinya dirahasiain, tadinya mungkin dilakukan di belakang gitu ya, yang tidak dijelaskan, akhirnya kebuka. Tetapi hal tersebut malah memberikan ide ataupun memberikan satu solusi. Karena kalau yang aku lihat di sini, orang ini mungkin ngerasa udah nggak ada di dalam satu situasi yang kayak udah nggak bisa diapa-apain selain diterima, dijalanin. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ini tuh kayak mungkin ada hal-hal yang perlu kamu dalami ataupun kamu explore lagi ataupun yang bisa men-trigger si rasa petualang ini. Mungkin buat beberapa dari kamu, you are dealing with somebody yang butuh itu. Ngerti nggak? Butuh rasa petualang, butuh challenge, butuh tantangan, butuh butuh di trigger gitu loh. Kayak apa itu hormon apa sih? Gue jadi lupa. Iya, pokoknya dia tuh butuh hal-hal seperti itu yang membuat dia itu berada dalam satu situasi yang penuh tantangan yang membuat dia hidup itu kayaknya kayak begitu. Mudah-mudahan kalian ngerti. Dan mungkin ada hal-hal yang dia tidak berani ungkapkan karena bisa jadi ya mungkin hal-hal yang mereka inginkan ini bertentangan gitu ya dengan norma lah, dengan budaya lah, mungkin juga mereka tahu mungkin kamunya tidak seperti itu gitu ya, sehingga mereka tidak mengatakannya kebutuhannya itu apa, dan mungkin punya kecenderungan ya sudahlah terima aja, tapi akhirnya ini bisa jadi merekanya nelan-nelan aja dan akhirnya menunjukkan kejenuhannya. Tapi bisa juga kadang-kadang orang yang kayak begitu malah mencarinya di tempat lain. Ini bisa berbicara mengenai dua pihak. Ini bisa kalian, bisa juga orang yang dealing dengan kamu. Ada satu kebutuhan yang dia kayak nggak enak gitu loh. Orang ini kayak nggak enak untuk ngomong ataupun nggak berani ataupun berusaha memberanikan diri, tapi ya itu ada hal yang kayak mandekin gitu loh, yang tadi aku cerita lah. Ini ngomongnya jadi agak ribet ya. Mungkin yang ini mikirnya itu tabu atau itu nggak boleh atau itu membuat dia malu, atau dia kan kadang-kadang bukan hanya ke arah sana yang tadi aku kira-kira kalian nangkep maksud aku apa ya, tetapi kadang-kadang misalnya gue pengen dong lo sekali-sekali yang mulai misalnya memanaskan hubungan kita gitu ya, ataupun lo yang lebih cheerful ataupun lo yang lebih wild ataupun lo yang lebih kan banyak ya
orang tuh keinginannya, imajinasinya gitu kan, itu kan banyak gitu ya. Nah ini tuh kayak nggak diomongin gitu loh, kayak nggak diomongin sehingga ya dia tahu, oh gue nggak bisa dapetin dari ini. Akhirnya dia ngerasa ya gue harus ngikutin cara dia. Nah ini tuh lebih kepada cara yang sebenarnya dia pengenkan untuk bisa membuat apinya dia membara, tetapi apa ya, dia tidak bisa mengeluarkan itu gitu ya kepada si pasangannya. Bisa jadi karena ini mungkin udah hubungan yang lama, ataupun mungkin ya sudah udah mungkin umur, ya bisa jadi sudah terlalu dewasa, udah punya anak, udah menikah dan lain sebagainya. Kadang-kadang masa ngapain sih kayak gitu-gitu, udah apa kayak anak muda aja, kayak ABG aja, kayak apa aja. Tapi dan itu bukan kadang-kadang, sering terjadi ya di saat udah punya keluarga, udah punya anak, udah umurnya juga sudah semakin tua gitu loh, untuk memanaskan hubungan ini tuh jadi kayak sesuatu yang tabu gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak begitu, jadi kayak yang nggak pantas, ini, itu gitu ya. Ngapain sih banyak gaya, banyak tingkah, ngapain sih gue misalnya bersolek, ngapain sih gue dandan, ngapain sih gue bergaya ini itu, ataupun bersikap ini itu, kayak ABG aja, kayak ini. Tetapi mungkin the things yang membuat mereka tertarik itu adalah hal-hal tersebut gitu loh. Dan ini yang mereka mungkin sedang inginkan, dan itu yang mereka harapkan dan dambakan gitu ya. Tetapi mungkin mereka melihat si tembok ini jadi susah. Dan kalau misalnya dia terima aja, telan aja, jalanin aja, itu pun juga nggak iya juga gitu ya. Itu pun bakal jadi satu beban yang lama-kelamaan kalau ketahan itu bisa buyar, ataupun kalau dia nggak ketemu pelampiasannya. Kalau ketemu jalan yang bisa dijadikan prasarana buat dia untuk meluapkan keinginan-keinginan dia. Karena kalau yang aku lihat di sini, ini seperti orang yang ngerasa lama-lama redup, lama-lama redup, karena apa? Dia nggak kebakar gitu loh. Fuelnya, bensinnya, bahan bakarnya itu habis, lama-lama nguap, terus jadi melempem. Nah di sini aku ngelihat ini bisa jadi mereka yang come clean gitu ya, ataupun ini mereka yang mengatakan apa yang sebenarnya selama ini mereka tutupi gitu ya, ataupun rahasiakan apa yang mereka pendam, ataupun ini tidak sengaja mengetahui informasi tersebut gitu ya, ataupun ini adalah tapi ini adalah hal yang tadinya ditutupi, ini akhirnya kebuka. Tetapi hal ini saat kebuka, yang tadinya nggak kemana-mana ini bisa mendapatkan jalan, ataupun jadi akhirnya ngelihat, oh ini tuh salahnya, oh ini tuh kekurangannya, oh ini tuh yang seharusnya gue lakuin untuk memperbaiki, untuk memulihkan bisa jadi, ataupun untuk membuat situasi dan kondisinya itu menjadi lebih baik ya. Seven of One di dalam sini ya, ada seseorang yang selalu dia kayak membuat tembok, baik itu batasan yang dia buat, ataupun aturan yang dia buat, cara-cara yang menurut dia benar gitu ya. Dan ini bisa jadi dan dia mungkin nggak bisa berkompromi gitu loh, dia selalu mungkin orang yang saking lurusnya gitu ya. Bukan berarti kita nggak, ini kan orang yang punya boundaries gitu ya, tapi kadang-kadang kita juga saat kita berhubungan dengan orang, kita juga harus bisa melihat, oh ini kan antara dua orang gitu ya, harus bisa ada komprominya, harus ada diplomasinya, harus ada, oh lu maunya apa, gua butuhnya apa, lu butuhnya apa. Dan ini yang bisa dicari garis tengahnya. Aku selalu bilang, kita harus punya boundaries ya, dan berani untuk speak up. Di mana sih lo boleh berpijak, di mana sih lo boleh ngelewatin atau tidak. Tetapi di saat misalnya kamu berhubungan antara dua orang gitu ya, ini nggak cuman
berkata tentang boundaries si yang kiri tetapi juga yang kanan. Keinginan yang kanan dan yang kiri, kebutuhan yang kiri dan yang kanan. Dan bukan hanya satu pihak yang harus mengikuti, bukan hanya satu pihak yang harus maju dan yang ini harus mundur, tetapi di mana menemukan jalan tengah. Gitu loh. Sehingga ini bisa balance, sehingga ini bisa win-win gitu loh, sama-sama enak, sama-sama menang, sama-sama bisa saling gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini dengan Seven of Wands, ada seseorang yang punya kecenderungan seperti mungkin ngedorong gitu loh, ngedorong orang jangan ngedorong orang, dan bisa jadi ini maksudnya push away other people gitu ya. Dan mungkin di saat dia menawarkan sesuatu gitu ya, di saat dia kayak gue ada buat lo, ataupun gue pengen bantu lo, ataupun gue pengen, ya banyak gitu kan, kasusnya banyak gitu. Tapi maksudnya orang ini seakan-akan jadi kayak orang yang mungkin ketakutan untuk disakitin gitu ya. Dua, dia memegang hal-hal yang dia pegang teguh, sehingga dia mungkin bisa jadi tidak berani atau tidak mau untuk berpetualang dan mengeksplor hal-hal di lain daripada apa yang dia ketahui dan jalanin selama ini gitu ya. Jadi udah mentok di situ aja. Padahal mungkin banyak hal-hal lain yang bisa gitu loh dilakukan, yang juga bisa dikompromikan dengan apa yang dia percaya. Ini banyak terjadi di dalam hubungan ya. Kebutuhan si pihak satu dan kedua. Yang satu mungkin percaya dengan nilai yang A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan yang ini misalnya Y, X, O, P, Q, R dan lain sebagainya. Dan dia butuh ini. Tapi yang ini percayanya ini. Sehingga misalnya dia mengajak yang ini untuk coba yuk ke situ yuk, coba yuk kita berpetualang, coba yuk kita mencoba hal-hal seperti itu, coba yuk kita ngelakuin ini, coba yuk kita ngelakuin itu dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi, kalian kan maksudnya ini kan bukan hanya untuk orang yang sudah menikah ya, tapi juga kadang-kadang ini terjadi misalnya di dalam orang yang masih pacaran, yang satu pengen udah ngelebihin hubungan suami istri dan lain sebagainya. Kalian juga harus punya itu gitu ya, punya nilai itu, memegang nilai itu, dan kalian juga harus bertanya, apakah gua mau memberikan hal tersebut kalau gua belum masuk ke dalam pernikahan gitu ya. Dan bukan berarti gua ngebacain ini terus gua harus nyerahin itu ke mereka, bukan gitu ya. Tetapi kalian sendiri harus juga punya, mereka mau lebih daripada orang yang berpacaran. Mereka mau misalnya melakukan hubungan seks sebelum waktunya. Nah, kalian juga punya hal yang kalian pegang gitu ya, dan itu perlu kalian pertahankan. Itu aku mau jelasin ya supaya tidak salah tangkap. Nah, bisa jadi kalau yang aku lihat, hal inilah yang mereka jadikan alasan di mana dia tidak mendapatkan hal tersebut dari kamu, apapun itu yang dia inginkan, yang membuat dia kayak melempem, yang membuat dia kayak kehabisan bensin, yang membuat apinya tidak membara lagi. Karena kalau yang aku lihat dengan Knight of Wands dalam keadaan terbalik, itu rasanya kayak orang yang penuh api terus dikekep gitu ya, dan lama-lama apinya padam, dan dia jadi kayak males-malesan. Dan dengan The Moon Card ini bisa jadi ada sesuatu yang terungkap ya. Dengan The Moon Card ini bisa jadi ada yang terungkap. Tetapi ini membawa kayak satu pencerahan dan pemahaman yang membuat kalian bisa melihat cara ataupun jalan keluar untuk merubah dari hal yang stuck ini, bisa jadi berjalan lagi gitu loh.
si hal yang terungkap ini membuat kalian jadi tercerahkan gitu loh. Kalian jadi ngelihat yang selama ini mungkin kamu kayak gue gelap nih, gue nggak tahu dia maksudnya apa, dia maunya apa, dia inginnya apa, dia pengennya apa dan lain sebagainya. Dikarenakan si sesuatu yang kebuka ini, kalian jadi punya kayak, oh dia tuh maunya itu. Kalau gue memang pengen hubungan gue sama dia terus jalan, berarti gue mungkin bisa berkompromi dengan hal itu ataupun mencari jalan lain untuk bisa sama-sama enak, sama-sama ngomongin dan lain sebagainya. Siapa tahu ada prospeknya, siapa tahu ada potensinya. Dan kamu ngelihat di sini sih kalau aku lihat ada potensinya yang bisa kayak kamu lakukan dan kamu kerjakan untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. The Star card dalam keadaan terbalik. Kehilangan harapan ya. Kehilangan, kayak ngerasa kehilangan, ya kayak hopeless gitu loh. Kamu mungkin ada dalam satu situasi yang seperti ini ya. Kayak situasinya udah gelap aja, udah gelap gak kemana-mana, gak tahu harus ngapain, dan mungkin juga udah lelah, udah capek. Nine of Cup, Four of One. Iya sih. Ini kalau aku lihat dari Nine of Cup, Four of One. Intinya gini. Kalau yang aku lihat di sini ya. Kamunya sendiri harus tahu gitu loh. Orang semacam apa sih yang kamu mau fightin ini? Worth it apa enggak situasinya? Kalau orang itu memang juga bertujuan dan menuju ke sesuatu yang stabil seperti apa yang kamu inginkan, dan ini adalah cita-cita dan impian kamu, Nine of Cup ya, apa yang kamu wish, kamu pinginin gitu, dan kamu ngelihat ada prospeknya, why not nggak dicoba gitu ya. Kalau memang dia bisa memberikan dan bisa membuktikan bahwa kalau kita ketemu di tengah, kalau kita ini ya, misalnya contohnya ini adalah ya kalau dia mau menikah gitu ya, kalau dia mau menikah dengan kamu ya buktikan dulu gitu loh, gimana sih caranya. Karena kalau yang aku lihat ini gitu ya, ini bisa mengenai pernikahan, komitmen juga gitu ya. Cuman kalau kamu melihat orang ini adalah orang yang tidak stabil, orang yang hanya mau senang-senang aja, orang yang hanya mau mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, orang yang tidak tentu arah, orang yang hanya datang dan pergi dan tidak tahu apa jelasnya keinginan dan tujuannya dia dengan kamu, tapi dia udah minta yang macam-macam, kamu harus mempertahankan boundaries kamu. Gitu. Tapi kalau kamu melihat kesungguhan mereka dan mereka emang inginkan itu, karena di sini bisa jadi soalnya ceritanya ini satu orang masih mau berkelana, yang satu orang sudah mau sesuatu yang stabil. Mungkin satu orang masih pengen have fun dulu gitu ya, yang satunya sudah mau menikah. Nah mungkin yang satunya pengen melakukan hal-hal yang senang-senang itu gitu ya, dan satunya mungkin kayak gue nggak bisa melakukan lebih daripada apa yang gue lakukan sekarang, tetapi mungkin kita bisa ya mungkin lebih banyak komunikasi, mungkin kita bisa lebih mengeksplor gitu ya satu sama lain, sukanya apa. Dan kadang-kadang ini terjadi bukan hanya masalah ranjang ataupun masalah seksual aja, termasuk kadang-kadang hal ini tuh kayak begini. Ini contoh yang paling sederhana. Satu orang suka musik rock, yang satu lagi nggak doyan, sukanya misalnya K-pop gitu ya. Dan dia tidak mau mencoba menikmati satu dengan yang lain, memberikan
memberikan ruang untuk setiap orang bisa mempunyai apa yang dia inginkan, dia jalani, dia nikmatin. Ini sering terjadi juga di masalah dalam hubungan ya. Aku kembali lagi, itu bukan hanya masalah mengenai seksual, tetapi hal yang kadang-kadang kita berusaha ngerubah orang lain untuk tidak melakukan lagi apa yang dia pengen atau apa yang dia suka karena dia bersama kita. Lu harus nyamain sama gue, lu harus lu harus bisa enjoy dengan apa yang gue sukain, tapi gue nggak bisa enjoy dengan apa yang lo lakuin, ataupun lu harus bisa enjoy dengerin K-pop gue, tapi gue nggak bisa enjoy dengan ngedengerin musik rock atau metal lo. Dan seringkali itu dilontarkan, dikritik, dijelek-jelekin, dibilang ini, dibilang itu, dibilang alay lah dan lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga lama-lama dia kayak kehilangan jati diri bisa jadi, atau kehilangan kesenangannya, bisa jadi kehilangan apa segala macam, termasuk dengan hobi-hobi ataupun mungkin sifat-sifat atau kelakuan ataupun hal-hal yang biasa udah melekat di dalam dirinya, yang kadang-kadang sama pasangannya itu berusaha dirubah, berusaha di-lock, berusaha dijadikan untuk jadi orang lain, sehingga ya itu sama juga mematikan si api ini gitu loh. Nah, saat misalnya dia ketemu orang yang bisa menerima, orang yang satu frekuensi sama dia gitu ya, dia itu akan keluar lagi, itu akan bergelora lagi. Akhirnya ada orang yang bisa melihat gue dan menerima gue. Makanya aku selalu ngomong kalau sama klienku gitu ya, kamu gak akan bisa merubah. Kadang-kadang orang bisa berpikiran gue akan bisa merubah dia dari yang tidak stabil, misalnya jadi stabil gitu ya, kalau sudah menikah. Aduh, menikah belum, kalau udah punya anak. Lu itu malah hanya menyeret diri lo sendiri makin dalam ke dalam jurang. Tidak ada orang yang bisa kamu rubah gitu loh. Yang bisa kamu rubah hanyalah diri kamu sendiri. Setiap orang itu punya tombolnya masing-masing, mau disambar geledek kayak, mau diterjang sama apa kayak, kalau dia waktunya belum mau berubah, dianya nggak kepikiran, dianya nggak kebuka pikirannya, dianya nggak pengen, ya nggak akan. Kalaupun misalnya dia memaksakan, itu hanya untuk sesaat. Tapi di saat dia ngerasain kekecewaan, dia ngerasa marah dan lain sebagainya, itu kembali lagi. Dan saat kamu nanya, loh kamu kan udah nggak kayak begini-begini, loh gue kan ngelakuin itu hanya untuk lo. Di saat lo bikin gue marah, saat lo bikin gue kecewa, saat lo nggak melakukan apa yang gue pengenin, ya gue lakuin lagi. Kenapa? Gitu loh. Jadi itu bisa jadi senjata makan tuan. Begitu. Nah, kalau yang aku lihat, emang awal-awalnya tuh kayak nggak bisa kemana-mana karena di satu sisi temboknya udah pasang tembok gitu ya, pasang tembok. Ini sih sebenarnya ya harus mau sama-sama introspeksi, ya, sama-sama introspeksi, tetapi juga sama-sama introspeksi tanpa meninggalkan nilai-nilai pegangan ya. Pegangan-pegangan yang perlu dipegang gitu loh, termasuk boundaries itu, batasan-batasan yang perlu dipertahankan. Tetapi kembali lagi, kalau bisa dibicarakan, dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya, why not? Gitu ya. Karena aku lihat di sini, mungkin pada saat ini kamu ngelihat segala jalan udah ketutup. Dia mungkin jadi yang pemarah, dia yang kelihatan gak bergairah, dia yang ya udah kayak gak bisa diapa-apain gitu ya. Situasinya juga gak bisa diapa-apain, kamunya ngerasa kok kayaknya gak bisa dipulihin juga, ataupun kamu bahkan ngerasa hopeless di dalam hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat, di energi depannya ini tuh bagus semua. Ace of Pentacles, Nine of Cups, ya,
The bottom of the deck-nya Four of One, di mana ini adalah kestabilan, keharmonisan, ya, rasa nyaman. Di bawahnya ada Nine of Pentacles, ya. Di bawahnya lagi ada High Priest. Kalau yang aku lihat di sini, dengan ini kartu berderet begini, ini sebelum kamu memastikan untuk mendapatkan keharmonisan, kebahagiaan dengan orang lain, you need to be happy first. Kamu harus ngerasa nyaman, stabil, bahagia, bukan dari orang lain, bukan dari satu hubungan, bukan dari hal lain, tetapi itu harus benar-benar kamu temuin di dalam diri kamu, sehingga kamu tahu value kamu tahu caranya mencintai dirimu, merawat dirimu, dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi dasar yang baik gitu loh di dalam satu hubungan. Karena apabila kita udah ngerasain yang namanya ketergantungan gitu ya, terhadap satu hubungan, terhadap satu orang, terhadap satu rasa, terhadap satu bla 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 gitu ya, kita akan ya terus menerus kayak inginkan itu, kalau itu nggak ada, terus aku nggak bisa dapetin ini gitu loh. Ini tuh kayak lebih kepada kamu harus kayak punya, bukan penguasaan diri, tetapi kayak bisa count on yourself gitu loh. Bukan hanya kepada orang lain ataupun hal lain, tapi benar-benar bisa count on yourself, mengandalkan dirimu, tahu bahwa kamu adalah rumahmu. Bukan kupikir kau adalah rumah, tetapi aku adalah rumahku. Aku adalah sumber kenyamanan itu, aku adalah sumber kebahagiaan itu, aku adalah sumber sukacita itu, aku adalah sumber dari ketenangan dan kedamaian itu, dan itu ada di dalam aku. Siapapun yang bersama dengan gue, kalau dia cocok dengan apa yang menjadi pegangan gue, dan gue bisa kompromi dengan apa yang mungkin bisa dikompromikan, bagus. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak bisa, ya gue pun tidak apa-apa. With or without them gitu ya, gue bisa go on, karena gue punya itu semua dalam gue. Jadi itunya harus kenceng dulu gitu loh, di dalam kamunya tuh harus kenceng dulu, sehingga apa, kamu jadi benar-benar tahu apa yang kamu mau dan apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan, bagaimana kamu bersikap, bertindak. Kalau misalnya ini menyangkut orang lain juga, kamu tahu apa, orang seperti apa, perlakuan seperti apa yang gue bolehkan, yang masih gue bisa tolerir gitu. Jadi harus benar-benar merasakan kesejahteraan itu terlebih dahulu di dalam diri kamu, sehingga itu tidak kamu bebankan kepada orang lain. Itu tidak menjadi tanggung jawab orang lain untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau yang aku lihat di sini, ini ada pernikahan di depan sini, ada komitmen, ada kontrak di sini, ada kestabilan di sini, ada hal-hal baik ya, ada King of Pentacles juga di sini. Yang tadinya hal yang kamu lihat kayak mau runtuh, nggak ada harapan, nggak bisa dicari, ini kalau kamu bisa mencari itu, tetapi dengan dasar bahwa kamu know yourself first gitu ya, maksudnya kamu tahu diri kamu sendiri dulu, kamu tahu apa yang kamu pengen, kamu tahu nilai-nilai kamu tahu cara membuat kamu bahagia gitu ya, bukan hanya nempelin ini ke orang lain ataupun ke hal lain. Ini kamu bisa mendapatkan yang tadi aku bilang gitu loh, maksudnya kestabilan itu, kesejahteraan itu, kenyamanan itu, bahkan dari satu hubungan yang kamu pikir kok udah nggak bisa jalan ya, kok udah hopeless ya. Kalau aku lihat di saat kita
udah punya kebahagiaan itu, kita pasti akan memancarkan energi itu kan nggak bohong gitu ya. Saat kita punya satu confidence, saat kita ya udah, lo maunya apa gitu loh. Gua tidak tergantung, gua tidak menggantungkan, ini kebahagiaan gua adalah tanggung jawab gue. Kalau lo mau jalan bareng, ayo kita sama-sama terbuka. Apa yang perlu gua lakuin, apa yang perlu lo lakuin kita omongin. Tapi kalau lo nggak mau ngomong, ya sudah, gua nggak bisa begini terus. Gua harus cari jalan lain karena gua mau maju ke depan ke sesuatu yang lebih baik dan lain sebagainya. Jadi kamu punya confidence itu, kamu punya kamu menyadari diri gue nih berharga loh. Lu nggak bisa ngeter-ngeter gue, lu nggak bisa nyeret-nyeret gue, lu nggak bisa ngambat-ngambat gue. Lu maunya apa? Lu mau tetap jalan sama gue? Yuk kita ngomong. Kalau lu nggak mau ngomong ya udah. Gue nggak mau ada di sini lebih lama lagi. Kalau memang mau, yuk kita selesain. Kalau tidak ya sudah. Orang saat ngelihat kayak gitu, ngelihat kamunya, oh kamu udah begitu kuat, orang confidence itu atraktif sekali, ya, very atraktif. Tapi bukan yang emosian loh, emosional marah-marah itu tidak menggambarkan confidence juga gitu ya. Tapi confidence ya gue jalan dengan atau tanpa lo, gue akan terima gitu loh. Maksudnya adalah gue tidak menyantolkan kebahagiaan gue ini, kesejahteraan gue ini ke tangan lo, kepada diri lo. Sehingga dia juga tahu kamu adalah orang yang independen. Kamu adalah orang yang juga mandiri. Gitu. Begitu. Ya, mudah-mudahan kalian ngerti, mudah-mudahan kalian bisa nangkep pesan-pesannya ya. Terima kasih udah mampir di sini, terima kasih udah nongkrong sama aku, terima kasih, sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Namaste.